Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus. Anak-anak yang luar biasa, anak-anak Allah yang luar biasa di hadapan Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau datang di hadapan Tuhan, meminta pimpinan Allah kita yang luar biasa untuk hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat hidup kami. Engkau melayakkan kami menghampiri tahta kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan gonta. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
ku cinta. Cintamu kepadaku, kau rela mati buat hidup kami. Thank you Lord. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ku mau berjalan bersamamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang layak terima pujian dari hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh dahsyat Engkau. Kau buktikan cintamu kepada kami Tuhan. Kau korbankan hidupmu buat kami Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami khawatir tentang apapun juga. Tidak ada alasan satu apapun itu Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang bisa diandalkan. Allah yang begitu mencintai kami. Allah yang begitu mengasihi kami. Kau membuat kami berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Tuhan pagi hari ini kembali kami mau mendengarkan firman-Mu. Singkapkan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang luar biasa yang boleh kami dengar Tuhan dan boleh kami lakukan untuk bukti kami mencintai Engkau. Terima kasih buat pagi hari ini. Kiranya kasih karunia Allah boleh turun atas hidup kami. Damai sejahtera Allah boleh turun atas hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami mau mendengar. Memberkati hamba-Mu yang mau menyampaikan firman-Nya. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kiranya firman-Mu boleh memberkati buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Bagaimana kabar kita hari ini? Sudah kita mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan? Sudahkah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Sudahkah kita mengalami terobosan demi terobosan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, gereja memiliki tema yang luar biasa, yaitu adalah hati hamba. Bulan ini tema gereja adalah hati hamba. Bagaimana kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sudahkah hidup kita berkenan di hadapan Allah? Kalau kita melihat orang yang memiliki hati hamba adalah orang-orang yang luar biasa. Bagaimana kita bisa memiliki hati hamba yang berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana Tuhan bisa melihat kita sebagai hamba yang dikasihinya? Ketika Tuhan melihat kita, Tuhan terkagum-kagum atas apa yang kita kerjakan. Seperti kita belajar satu tokoh di dalam Alkitab yang luar biasa kehidupannya, yang mungkin sering kita dengar, bahkan mungkin sering disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi kalau kita melihat bahwa tokoh ini sungguh luar biasa, tokoh ini memang harus menjadi contoh dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan,
tokoh yang luar biasa, imannya sungguh tidak diragukan lagi. Siapakah dia, Bapak Ibu Saudara? Nah, kalau kita belajar tentang Ayub, saya percaya kita sering mendengar kisah tentang Ayub. Bagaimana Ayub menderita, bagaimana Ayub begitu luar biasanya diuji sehingga dia mengalami yang namanya kekuatan, yang namanya terobosan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Sehingga Ayub menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Begitu cintanya Tuhan kepada Ayub. Tetapi sebaliknya kehidupan Ayub begitu cintanya kepada Tuhan. Begitu luar biasa takut akan Tuhan. Sehingga Tuhan melihat hati Ayub yang luar biasa. Ketika badai cobaan datang, Tuhan menolong kehidupan Ayub. Biarlah pagi hari kita mau belajar dengan satu tokoh, yaitu Ayub. Apa yang membuat Tuhan sehingga hatinya diberikan kepada Ayub? Poin pertama, apa yang dilakukan Ayub adalah orang yang jujur di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu, Ayub memiliki ketakut yang akan Tuhan luar biasa. Sama dengan kehidupan kita, ketika kita memiliki ketakutan yang luar biasa, rasa takut kita kepada Tuhan, rasa jujur di dalam kita melayani, rasa jujur di dalam kita sebagai hamba Tuhan, kita percaya Tuhan akan melihat hati kita seperti Ayub. Tuhan akan melihat, wow, sungguh luar biasa hambaku ini. Sehingga kita boleh perkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai ke-12. Cukup panjang. Ayub pasal yang pertama, ayat 6 sampai 12. Bagaimana kita melihat, bagaimana iblis harus meminta izin kepada Tuhan untuk mencobai Ayub. Sedemikian luar biasanya ini Ayub. Bahkan iblis aja mau mencobai meminta izin kepada Tuhan. Nah, kita baca di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 12. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu berkatalah Tuhan kepada iblis, apakah kau memperhatikan hambaku Ayub? Nah, sebab tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah kau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kuberkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah, kata iblis, dari tanganmu dan jamalah segala yang dipunyai. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu sekarang. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Kalau kita melihat, kalau kita membaca selanjutnya, bagaimana perjalanan Ayub dicoba iblis satu demi satu, dari anaknya, dari ternaknya, semua habis. Tetapi kesetiaan Ayub, kejujuran Ayub, dan takut akan Tuhan itulah yang membuat Ayub begitu luar biasanya. Sehingga kalau kita membaca di dalam firman Tuhan selanjutnya, Ayub diberkati, dikembalikan semuanya kepada kehidupan Ayub. Sama dengan kehidupan kita. Kita sebagai hamba Tuhan, bagaimana kita bisa ketika kita melayani, tetapi kita tidak jujur. Sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga, bagaimana kita tidak jujur kepada istri anak-anak kita. Kalau kita melihat kehidupan Ayub, dengan kejujuran yang dilakukan, bahkan dia memiliki takut akan Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia mendapat cover daripada Tuhan. Ketika dikembalikan semuanya, apa yang hilang, yang diambil iblis. Tetapi Tuhan kembalikan semuanya. Bahkan berlimpah-limpah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita menjadi hamba Tuhan? Sudahkah hidup kita penuh dengan kejujuran? Sudahkah hidup kita sudah memiliki rasa takut kepada Tuhan?
Ayo Bapak Saudara, pertanyaan buat kita semuanya. Sudahkah kita memiliki semuanya itu seperti yang dimiliki Ayub? Saya percaya kunci dari Ayub adalah dia jujur dan takut akan Tuhan. Sama dengan kehidupan kita, supaya hidup kita berkenan, supaya kita menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus memiliki sesuatu hal yang jujur. Kita memiliki hati yang luar biasa. Seorang hamba Tuhan harus memiliki hati hamba, yaitu adalah berani jujur dan takut akan Tuhan. Maka ketika kita memiliki rasa jujur dan takut akan Tuhan, maka kehidupan kita akan memiliki hati hamba yang luar biasa. Dan Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sekalipun akan ada banyak badai persoalan, akan ada badai masalah yang ada kita hadapi, tetapi Tuhan akan menolong kehidupan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kiranya firman Tuhan pagi hari ini menguatkan, memberi kita berkat, memberikan kita rema, memberikan kita jawaban dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini. Selamat pagi.